Ya, saya adalah emang asli keturunan Semende, alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara di tahun Ya, 2009 ke Indonesia Jepang di oke. Okinawa. Kemudian banyak organisasi seperti KONI saya ikuti setiap event olahraga SEA Games, Asian Games, AUG, Asian University Games, Oke. Islamic Solidarity Games, Ya, triathlon, dan terbaik alhamdulillah di oke. formasi itu. Bisa bahasa Jepang, Pak, sedikit-sedikit. Oke. You speak Iya, Japanese. Nihongo Dewa Karimasu. Apa yang paling menarik dari pengalaman di Jepang gitu? Emang rush hour, Pak. Oke. Waktu itu sangat menghargai waktu sekali, Iya. Pak. Oh, Feyenoord, Klub sepak bola, bola itu klub ya. sepak bola Ya. Dari Belanda ya. dari Belanda, betul. Kenapa pilih Pali? Agak miris jalannya 2013 coba, Iya. padahal sudah terbentuk kan Kabupaten Bali. Iya. Nah, cuman itu tahun pertama Kabupaten Bali jadi pemerintahan. Mendapatkan terbaik dua di Lomba Inovasi Daerah tahun 2022 yang pertama kali dilakukan dengan inovasinya Sapa Counterpart. Counterpart. Boleh dijelaskan nih Pak Azim, kenapa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi Sapa Counterpart itu? Kawan-kawannya kesulitan, Pak. Hmm. Pertama kesulitan untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan perangkat daerah. Bagaimana nih? Ada kontra apa namanya nih opinion ya dari Menpan RB sendiri terhadap keharusan kita menggunakan mengakselerasi SPBED. Nah, ini perlu diperkuat setiap perangkat daerah, Pak. Untuk 20 tahun ke depan, apa yang menjadi isu, core isu dari pembangunan yang direncanakan di kita, di hasil dari diskusi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bapeda dan OPD. Istilahnya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 2045. Kalau Bali sendiri, Pak, tagline-nya Bali Madani 2045. Oke. Maju, berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Hari ini kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast Indahnya Pali ini menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif yang akan berbagi cerita baik, pengalaman baiknya untuk sama-sama akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Khairul Azim MKOM, Magister Komputer ya, sorry. Apa kabar nih Pak Azim? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Afif? Baik, sehat alhamdulillah. Pak Azim ini sehari-hari bekerja sebagai kepala bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Pak, di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pali. Beliau juga adalah kemarin menjadi pemenang di Lomba Inovasi Daerah di tahun 2022, juara 2, terbaik 2 dengan inovasinya Sapa Counterpart. Baik. Oke Pak Azim, mungkin pertama kami pengen kenal nih dengan Pak Azim. Pak Azim ini asalnya dari mana, kemudian juga pendidikan dan keluarga nih, sudah berkeluarga atau sudah punya momongan. Iya. Silakan Pak. Baik Pak Hanif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau pribadi saya nih Pak, profilnya ya saya adalah emang asli keturunan Semende dari sebelah mama. Kalau Papa emang baru Banyuasin, tebing Abang, Rantau Bayur. Oh, Rantau Bayur Banyuasin. Rantau Bayur. Ya. Emang besar di Palembang tapi Pak. Besar di Palembang, sekolah juga di Palembang. Alhamdulillah di 2014 ada penerimaan PNS Bali ini, mana formasi yang paling banyak Pak. Untuk analis data informasi 8 orang. Oh, ya. Nah ini peluang ini. Sebelumnya memang saya aktif di ini Pak, di organisasi kepemudaan. Okay. Kepemudaan alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara di tahun 2009 ke Indonesia Jepang di Okinawa. Kemudian banyak organisasi seperti KONI saya ikuti setiap event olahraga SEA Games, Asian Games, AUG, Asian University Games, Islamic Solidarity Games, triathlon. Nah, kami di bagian mendampingi sebagai liaison officer ya. Sebagai NOC, National Olympic Committee-nya Pak. Yeah. Jadi permasalahan-permasalahan baik
atlet, official. Iya. Dia mau butuh transportasi, mau butuh apa namanya kesehatan, medical, Iya. butuh media. Iya. Kita didampingi di situ, Pak. Alhamdulillah 2014 ada penerimaan Pali ini lumayan, Pak. Pali sama Apus Selatan kalau nggak salah 2014 yang besar, Pak ya. Iya. Penerimanya dan Sama Muratara. Muratara Iya. 3, Pak ya. Alhamdulillah Itu kabupaten baru untuk semua. formasi yang saya nih, Pak. Banyak ya. Lumayan banyak. 8 formasi. Iya. Alhamdulillah untung itu di tahun 2014 sama 13-14, Pak ya. Itu udah CAT. Kita dapat nilai dan Langsung keluar nilai. langsung keluar dan terbaik alhamdulillah di formasi itu. Formasi itu. Sampai sekarang alhamdulillah bertahap dari CPNS di BKPSDM. Iya. Dulu namanya BKD, Pak, Badan Kepegawaian Daerah. Iya, BKD. Masih ngurusin apa? Karpot atau pegawai. Ngurusin apa? Kartu istri, kartu suami, kartu Pak ya zaman itu. Sama apa? Untuk pengadaan dulu ada seleksi TKS. Nah, tuh uji kompetensi TKS, kemudian seleksi apa PUPNS, pendataan ulang PNS tahun 2015. Tahun 2015 ya. 2017 saya pindah karena ada nomenklatur baru nih, Pak. Kemudian alhamdulillah pindah ke Badan Pendapatan Daerah. Bapenda. Di Bapenda ini ngurusin pajak nih, Pak, beda. Udah lain ya, dari ngurusin pegawai sekarang ngurusin pajak. Betul. Ini diamanahkan sebagai pelaksana tugas Subbid Penilaian Penetapan, Pak. Ini ngurusin zona nilai tanah, PBB, BPHTB, retribusi, sebagian retribusi. Nah, 2017 nggak lama lah sih, Pak. 2018 April kita ditarik ke Bapeda, Pak. Sekarang mulai di Bapeda ya. Iya. Jadi 2019 sampai sekarang berarti di Bapeda. Iya, betul. Nah, dan akhirnya sekarang berkedudukan sebagai kepala bidang di perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan. Oke, kalau pendidikan dulu ditempuh di mana, Pak Azim? Saya sendiri lulusan S1 Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Sriwijaya. Oh, di Unsri. Magisternya juga di Unsri? Di Bina Dharma, Pak. Ya, di apa? Magister Teknik Informatika. Oke. Pak Azim sudah berkeluarga? Alhamdulillah udah, Pak. Sudah istri satu? Istri alhamdulillah satu cukup, Pak. Kalau ini apa putra putri sudah ada berapa? 1 putra, 1 putri. Baru lengkap jadi ya? Iya, di Desember lalu, Pak, baru lahir 27 Desember. Alhamdulillah. Anak yang kedua gadis. Gadis ya. Udah lengkap insyaallah. Belum mau nambah lagi, Pak. baru ini ya. Dulu waktu ikut apa namanya program pelajar di mahasiswa ya? Pelajar, Pak. Oh, pelajar. Waktu di SMA berarti. SMA, Pak. Di kelas 3. Oh, SMA dulu di mana? Di SMA 17. SMA 17. Palembang. Memang ada apa namanya? Ada apa istilahnya? Annual program ya untuk program pelajar di SMA dulu. Sebetulnya bukan annual program. Kalau annual program ada AFS namanya, Pak, Bina Antar Budaya. Tapi itu ada program baru dari Kemenpora sama Kementerian apa namanya? Duta Besar Jepang. Nah, Duta Besar Jepang Monbu itu, Pak ya. Monbu Kawaguso itu. Buat anak-anak dari seluruh daerah, dari pesantren, dari anak yang bisa bahasa Jepang, kemudian dari lulusan paskibraka nasional, itu diikutsertain, Pak. Oh, yang punya prestasi talenta itu dipakai. Betul. Nah, kemarin kepilihnya gara-gara apa? Kita bisa bahasa Jepang, Pak, sedikit-sedikit. Oke. You speak Japanese. Iya, Nihongo dewa karimasu. Saya tahunya apa ya ini? Cuma tahu arigato aja. Arigato gozaimasu. Baik. Jadi ada dulu kenapa ini bisa tertarik bahasa Jepang? Apa belajar bahasa Jepang di Palembang ada ini kursus bahasa Jepang? Wajib, Pak, di kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu wajib. Oh, jadi memang ada kurikulum di SMA 17 itu. Betul. Untuk bahasa Jepang. Iya. Dan itu yang menghantarkan kamu jadi program pelajar itu ya? Program pelajar. Azim jadi apa namanya program pelajar. Di Indonesia banyak itu yang ikut pada saat itu. Ada 97 orang, Pak. 97 orang. Iya. Di Sumsel 3 orang. Di Sumsel 3 orang. Iya. Di Okinawa. Disebar, Pak. Ada Okinawa, Ibaraki, ada Shizuoka, jadi Fukushima. Disebar. Jadi semua provinsi di Jepang di ini kan ya. Iya. Program pelajarnya ini apa konteks ininya kemarin? Konteksnya antar budaya sama, Pak. Kita jadi belajar budaya Jepang, pertukaran ini budaya ya. Betul. Kita mempelajari budaya mereka dari sisi kedisiplinan, kemudian sosial masyarakat mereka yang tertib, rapi,
kemudian secara belajar mereka di sekolah, kan kita kan masih pelajar nih Pak. Iya. Kita datang ke sekolah mereka memang dari awal hygiene, betul-betul hygiene makanannya Pak, Iya. sampai tertib sekolahnya Disiplin kali ya. sangat-sangat rapi dan disiplin Pak. Iya. Jadi dia apa, manner itu benar-benar Diutamakan. makanya attitude-nya baik sekali ya. Betul. Apa yang paling menarik dari apa pengalaman di Jepang gitu? Banyak sekali, tapi yang paling berkesan itu banyak sekali. Kalau kita lewat sama kita, kalau orang Indonesia Pak, kalau kita lewat pasti kita tegur sapa Pak ya, walaupun kadang-kadang kenal atau kalau kita kadang-kadang hibah lah Pak. Tapi kalau mereka nggak saling peduli, tapi mereka emang rush hour Pak. Waktu itu sangat menghargai waktu sekali Pak. Kita pernah terlambat 1 menit saja Pak untuk kumpul di satu area untuk kita lanjut perjalanan, itu diungkit-ungkit Pak. Di setiap pertemuan diomelin ya soalnya. Ini Indonesia memang jam karet katanya. Biasa. Tapi iya. Jadi apa istilahnya disiplin itu penting sekali ya. Penting. Dan memang membentuk mental itu Pak. Jadi adab dan disiplin memang diinikan. Tapi untuk ini malah justru bertegur sapa tidak terlalu ini ya mereka. Yang mereka fokuskan adalah ini tadi ya, waktu itu ya. Waktu itu menjadi sangat penting sekali untuk fokus dengan kerjaan dia Pak. Iya. Ya memang ini apa, kalau sekarang sih isu yang ada di Jepang kan mereka tidak concern dengan persoalan pribadi, makanya pernikahan sekarang jarang. Betul, turun. Ini populasinya menjadi turun. Bahkan banyak rumah yang kosong kabarnya karena tidak bisa diwariskan. Tidak ada pewarisan terhadap ini. Diambil alih sama pemerintah. Kalau sudah terlalu banyak juga bingung untuk apain. Kayaknya perlu migrasi ke situ kita Pak. Untuk dapat ininya tuh. Dari situ menjadi liaison officer untuk kegiatan olahraga internasional yang diadakan di Palembang terutama. Di Palembang. Itu di waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi masih kuliah itu ya. Kuliah. Karena kebetulan aktif di KONI. Asal mula masuknya itu aktif di KONI. Jadi aktif di KONI kemudian menjadi LO untuk atlet-atlet ya. Kemarin atlet dari mana yang dipegang? Banyak Pak. Kalau kita di ESG itu kan jadi panitia keseluruhan atlet nih Pak. Seluruh negara-negara Arab itu komplainnya ke kita Pak. NOC. Masalah medali hilang lah, masalah ada yang cedera, butuh medis kan, butuh transportasi, semua kita ngehubungin Pak. Kita emang NOC. Kalau kita liaison officer, kemarin yang baru-baru 2015 waktu sebelum masuk Pali nih Pak, saya megang Feyenoord under-18. Oh Feyenoord, sepak bola itu ya? Sepak bola. Dari Belanda ya? Dari Belanda, betul. Dia tapi orang Eropa biasanya bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya? Bahasanya bagus-bagus. Iya. Dia heran Pak, pernah lihat waktu naik bis di jalan kan di arah Sudirman. Azim sini, pakai bahasa Inggris ya Pak. Coba lihat, itu boleh bonceng 3 Pak. Itu boleh bonceng. Oh jadi dia protes ya? Iya protes. Ntar biar kita bagusin Indonesia Pak, bisa saya bilang ntar nanti di depan ada polisi nanti. Bahwa ada punishment-nya ya. Ada punishment-nya. Lihat culture kita kan riuh Pak di Indonesia. Itu dia under 19 ya waktu? Under 18, 18 tahun. Oh under 18 ya? Iya. 18. Ada France United Cup. Piala France United Pak. Jadi terakhir di 2012 itu kemudian Pak Azim mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Pali. Kenapa pilih Pali? Karena Bapak kerja di Pali? Kalau pertama kali datang ke Pali memang karena Bapak pernah di sini dan melihat Pali pertama kali agak miris jalannya 2013 coba padahal sudah terbentuk kan Kabupaten Bali. Nah, cuman itu tahun pertama Kabupaten Bali jadi pemerintahan. Jalannya masih kayak jalan servo, jalan batu-batuan. Itu sekitar dari awal Blimbing sampai ke ujung Simparaja Pak ya. Nah, itu masih lumayan parah. Kita pasti itu off-road ya? Off-road. Mungkin beberapa kali kita spuring Pak. Nah, itu terkesan Pak melihat Pali pas masuk. Ternyata bagus di Bali di dalam ini. Ada golf, ada lapangan luas, terus lihat suasana dan potensinya besar Pak di sini. Dan terlebih lagi emang lihat formasinya Pak. Formasinya banyak di ada 8. Pali adalah kabupaten pada saat itu ya, 2015. Karena sebenarnya kita sama. Masuknya juga sama 2015, saya juga 2015. Pak.
Jadi memang formasinya paling banyak ada 300 masalah kemarin. 300. Muratara juga 300. Tapi juga pesertanya yang juga paling banyak. Iya, 26.000. 26.000. Itu dia hampir sama dengan Kementerian Keuangan pada saat itu. Iya. Dan tesnya juga sampai 1 bulan kan. Betul. Untuk menyelesaikan PALI saja di BKN. Betul. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih di sini ya. Alhamdulillah masih berkolaborasi. Masih tetap menjadi abdi negara di kabupaten ini. Ya memang saya sepakat dengan Pak Azim, melihatnya memang pada saat itu memang luar biasa tantangannya. Saya juga sempat agak ini juga karena pertama kali pertama kali masuk mendaftar, waktu kita pendaftaran pertama itu, ini badan tuh semuanya lumpur semua. Jadi mobil itu masuk lumpur dan harus mendorong dan lumpur semua. Masuk pertama kali itu ke ini. Tapi ya itulah, itu namanya satu pengalaman yang ini ya, yang membuat berkesan dan akhirnya spirit itu menjadi tertanam untuk memberikan yang terbaik sampai hari ini. 2015 berarti sekarang sudah 9 tahun. 9 tahun di 2024 ini. Oke, Pak Azim sekarang sudah jadi pejabat nih, turun 3 di Bapeda juga, salah satu OPD, organisasi perangkat daerah yang punya peran vital ya di dalam pembangunan daerah, merencanakan pembangunan daerah. Kebetulan juga di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, bidang yang sangat sibuk sebenarnya ya, strategis dan memang bisa dikatakan bisa menjadi menentukan katanya arah pembangunan di Kabupaten Pali. Oke, kita bahas kemarin Pak Azim mendapatkan terbaik 2 di Lomba Inovasi Daerah tahun 2022 yang pertama kali dilakukan dengan inovasinya Sapa Counterpart. Boleh dijelaskan nih Pak Azim, kenapa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi Sapa Counterpart itu? Sebenarnya di 2020-2021 itu kan zamannya COVID tuh Pak. Iya. Nah, ini berangkat dari kesulitan kawan-kawan nih Pak di Counterpart ini sendiri kan di Bapeda ada mitra. Mitra Bapeda artinya kita punya sebagai counterpart Pak ya, pendamping dari perangkat daerah. Nah, jadi dibagi tuh ya dari 3 bidang ya, ada 3 bidang itu, 3 bidang dibagi masing-masing siapa yang mengampu OPD mana, mana daerah. Nah, kawan-kawan ini kesulitan Pak. Pertama kesulitan untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan perangkat daerah. Nah, di semasa COVID kan kita emang dibatasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan seperti itu kan kita malah disarankan Zoom Pak ya, via online. Nah, itulah berangkat dari situlah kita menginisiasi coba kita pakai aplikasi yang mobile, yang mudah diakses, dimanapun kita berada bisa kita sharing. Kalau ada minta pendapat informasi terkait perencanaan, kita bisa langsung akses ke situ. Sebenarnya berangkatnya kayak semacam konsul dokter lah Pak. Nah, konsul dokter dari perangkat daerah minta pendapat, minta masukan, minta informasi terkait perencanaan melalui counterpart atau mitranya yang ngampuh OPD itu. Nah, itu alhamdulillah 2021 berjalan implementasinya. Nah, memang masih kesulitan, tantangannya masih banyak sebenarnya. Masih perlu banyak perbaikan ya. Betul. Dan di 2022 diikutsertakan akhirnya memenangkan Lomba Inovasi Daerah di nomor 2. Oke. Tapi sekarang ini tidak ini lagi ya, tidak jalan lagi ini Sapa Counterpart-nya. Iya Pak, semenjak kita sudah aktif lagi. Ini kami sebenarnya pengen mengupdate Pak ya, mengembangkan lagi Sapa Counterpart ini dalam versi yang lebih enak lagi Pak untuk diakses. Jadi bukan cuma via Zoom untuk menambahkan angka kredit counterpart untuk sharing, tapi juga emang setiap waktu untuk merecord seluruh data perencanaan, Pak. Nah, sebenarnya sudah ada SIPD nih, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diinisiasi oleh Kemendagri. Nah, kenapa enggak kita punya sendiri sebagai backup, Pak? Backup perencanaan kita di Bapeda. Ini kita lagi intens nih, Pak, lagi pengembangan. Memikirkan desainnya seperti apa. Betul, nanti. Termasuk juga untuk menjembatani TAPD nih Pak. TAPD ini kan kita akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti BPKAD terkait penganggaran, kemudian pendapatan, Bapenda, terkait pengawasannya di inspektorat. Nah, ini kan tim anggaran pemerintah daerah juga butuh naungan seperti itu Pak. Nah, ini sangat memungkinkan Sapa Counterpart ini jadi
inisiator untuk itu, Pak. untuk melaksanakan itu. Mm-mm. Baik, saya mau pandangannya Pak Azim. Ini baru-baru kemarin Menpan RB Pak Azwar Abu Bakar, Menteri apa Menpan RB, ya. Pak Azwar Azwar ya, Azwar Anas. Azwar Anas ya. Kemarin dia bikin statement bahwa begini statementnya, di Indonesia ini ada 27.000 aplikasi pelayanan publik, aplikasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang akhirnya membuat masyarakat bingung. Betul. Ya, karena ini juga kemarin kita sempat juga memikirkan bersama ya terkait dengan inovasi daerah, kemudian ada pengukuran indeks inovasi daerah. Karena ada semacam nilai plus ketika suatu inovasi itu menggunakan teknologi informasi gitu, dalam hal ini aplikasi. Nah, tapi di sisi lain Menpan RB sendiri ngomongnya begitu, ada 27.000 dan itu bikin bingung. Sebenarnya begini, apa namanya tuh, ada kaitan sebenarnya ketika sebagian besar daerah itu semacam ada euforia ketika bisa membuat sebuah aplikasi pelayanan publik. Nah, cuman pada kenyataannya ini inovasi ini kan jalannya adalah ke bagaimana menghadirkan solusi terhadap persoalan yang ada. Tadi dibahas bahwa Sapa Counterpart itu sangat berfungsi atau sangat istilahnya itu memberikan solusi pada saat masa pandemi. Ketika dia sudah kumpul lagi kan sudah akhirnya sudah jarang pemakaiannya. Nah, kira-kira menurut Pak Alin sendiri terkait dengan ini kan kita ada SPBE juga ya. Yeah. Ada SPBE layanan berbasis elektronik. Ini bagaimana nih? Ada kontra kontra opinion ya dari Menpan RB sendiri terhadap keharusan kita menggunakan mengakselerasi SPBE di kita ini. Itu gimana tanggapannya? Pendapat Pak terkait yang dibahas atau yang disampaikan oleh Pak Menpan, Pak Azwar Anas itu sebenarnya terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Beliau mengatakan banyak sekali aplikasi se-Indonesia ini pemerintah daerah bangun aplikasi sendiri-sendiri. Pada akhirnya aplikasi itu banyak yang kolaps, yang nggak kepake. Yang kepake ya, karena dia kan ketika masuk ke ruang publik kan nanti publik menilai sendiri mana yang akan dipakai, mana yang tidak dipakai. Betul, Pak. Mumpuni nggak untuk menyelesaikan masalah-masalah saat itu. Nah, ini emang sedang digalakan itu Pak untuk biar seluruh aplikasi itu biar satu Pak, terintegrasi. Semangatnya seperti itu. Makanya Menpan memang minta di SPBE jadi indeks standar sistem pemerintahan berbasis elektronik harus sesuai dengan SDI. Ada sistem satu data Indonesia. Oke. Jadi itu yang jadi acuan ya. Betul. SDI itu. Oke. Jadi kita memang dalam mengembangkan aplikasi harus sesuai dengan standar itu. Baik. Nah, artinya tidak mudah untuk mencapai SDI itu Pak. Artinya terintegrasi. Nah, sebenarnya sudah diinisiasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendagri. Kalau untuk daerah ada ICPD, Informasi Pemerintahan Daerah. Dari awal kita wali data untuk data-data pembangunan, kemudian perencanaan, baik nyusun RPJPD jangka panjang, RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, sampai dengan penganggaran, RKADPA, penata usahaan, pelaksanaan, pelaporan, itu satu aplikasi integrasi. Nah, harapannya nanti aplikasi ini digunakan oleh pemerintah daerah, itu sudah menjadi aplikasi microservice, artinya aplikasi umum yang sudah diawasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pengawasan KPK, MCP KPK, maupun stakeholder lainnya, kejaksaan, kejati, dan lain sebagainya. Jagung, Pak, ya maksudnya. Itu yang sudah bisa digunakan oleh pemerintah daerah, Pak. Wajib. Nah, artinya statement Menpan tadi memang mengarah ke situ, satu aplikasi, biar nggak usah lagi ada aplikasi-aplikasi lain terkait yang pengelolaan perencanaan pembangunan. Untuk yang pelayanan publik, tentu pelayanan publik ini kita lihat dulu masalahnya, Pak. Kalau terkait kesehatan, memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lahir dari unit-unit kecil di masyarakat yang memang nggak apa-apa Pak, kalau memang itu benar-benar bisa memberikan solusi kepada masyarakat, ya nggak masalah, asal itu bisa
terintegrasi juga dengan aplikasi induknya, Pak, seperti itu. Ya. Baik, memang benar nih. Sebenarnya kita ini begini, kayak misalnya pelayanan publik di perizinan, perizinan dia punya OSS namanya, OSS. ya. Untuk bagaimana proses perizinan itu melalui mekanisme OSS yang sudah dibangun oleh BKPM, artinya oleh pemerintah pusat. Kemudian di Capil, di Dukcapil juga sudah ada SIAK ya, yang memang jadi basis ini itu integrasi data Capil untuk seluruh Indonesia. Nah, memang inilah sebenarnya menjadi polemik lah misalnya dalam hal inovasi, karena kita bicara dalam koridor inovasi tadi. Betul. Di dalam penilaian indeks inovasi daerah, Innovative Government Award, memang ada dari 20 indikator ada 5 yang terkait dengan sistem tadi yang pemerintahan berbasis elektronik itu. Dan memang agak kesulitan juga kita area mana yang bisa kita intervensi sebenarnya kan begitu. Kalau misalnya besarnya, misalnya gambaran besar kayak kita di perencanaan pembangunan, kemudian pengelolaan keuangan itu ada SIPD ya, udah ada SIPD. Nah, kita ini kadang sulit misalnya menemukan area di mana yang bisa menjadi intervensi daerah sehingga dia mensupport, artinya sistem daripada aplikasi yang ini. Nah, ini sebenarnya yang mungkin ada tanggapan dari Pak Azim, karena belakangan ini kan juga pernah mengurusi masalah indeks SPBI kita ya di Bapeda. Nah, itu kira-kira apa sih sebenarnya yang harus didorong misalnya di daerah terkait kita membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik itu? Iya. Sebenarnya yang dinilai dari SPBI itu, Pak, banyak aspek. Ya. Pertama, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan artinya kita harus punya regulasinya, Pak, terkait apa yang harus kita roadmap-nya, Pak ya. Ya. Nah, regulasi dalam aturan-aturan ini ada aturan daerah terkait dengan pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk kabupaten. Nah, secara bertahap, mungkin periodisasi 5 tahun atau jangka panjang 20 tahun. Nah, ini juga dibuat dari regulasi aspek kelembagaan. Kemudian juga ada aspek SDM, sumber daya manusianya itu sendiri, sumber daya SDM IT-nya ini harus diperkuat, Pak. Kita tahu sendiri, Pak ya, kita masih mulai lah, Pak ya, untuk menjajaki dengan universitas, akademisi, kemudian kita juga pengen akademisi itu juga alumni-alumni atau mungkin para mahasiswa yang pengen internship di Kabupaten Pali juga kita buka peluang itu, Pak. Terutama para SDM IT di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ini perlu diperkuat setiap perangkat daerah, Pak. Karena perangkat daerah itu sendiri, padahal mereka aktif sosmed, Pak ya. Tetapi mereka tidak tahu narasi-narasi yang perlu didiseminasi, perlu yang diduplikasikan, mana yang enggak, itu mereka kurang paham. Nah, itu yang harusnya mereka juga pahami. Terus kemudian terkait dengan aplikasi-aplikasi umum yang harus kita gunakan. Nah, itu kadang-kadang tidak sesuai SOP. Itu yang harus kita perkuat juga, Pak. Kemudian aspek infrastruktur, ini yang jauh lebih penting, Pak. Makanya kita dalam penyusunan RPJPD kemarin yang saat ini kita laksanakan, Pak. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun, 2025-2045. Di agenda pembangunan yang pertama itu kita perkuat modal dasarnya adalah infrastruktur. Di 5 tahun pertama. Nah, itu selesaikan dulu, Pak, infrastrukturnya, terutama infrastruktur IT. Banyak sekali kita masih blank spot. Mungkin di wilayah kita kabupaten ibu kota kecamatan, ibu kota Kepali, Talangubi ini masih banyak blank spot. Nah, ini yang harus diselesaikan, BTS harus dipenuhi. Kemudian internet sudah sampai belum ke desa, sudah sampai belum ke tingkat paling bawah. Seluruh infrastruktur desa, maksud kami infrastruktur pemerintahan, itu sudah belum terhubung internet. Nah, ini masih menjadi tantangan kita bersama, Pak. Kemudian seluruh yang terkait infrastruktur, ini kan jaringan infrastruktur semua nih, Pak, infrastruktur IT yang kita gunakan podcast ini. Nah, ini sudah kita udah beranjak ini, Pak, udah mulai memikirkan infrastruktur di tahun modal dasar 5 tahun pertama RPJPD. Ini semuanya harus dikembangkan, Pak, baik SDM, regulasi, pengembangan infrastruktur, masuk juga nanti diaudit oleh tim penilai internal maupun dari Kemenpan sebagai memberikan masukan, Pak, rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan ke depan. Kita kalau untuk Pali, Pak, saya yakin peluang kita ini memang masih berpotensi, Pak. Kabupaten baru
APBD masih tinggi, Ya. kecamatan yang diurusi kecil, cuma 5 kecamatan, Ya. jumlah penduduk masih sedikit, 204.000 jiwa, ini sekitar di tahun 2022 lalu, masih sangat besar peluang kita untuk mengembangkan jaringan infrastruktur IT yang mungkin saya bilang dinamis, sangat canggih, bisa bisa mengimbangi mungkin kabupaten kota lain yang ada di Jawa seperti Sumedang, Mbak, terutamanya. Baik, oke. Jadi tadi ada pertama kita bicara tentang regulasi ya, regulasi, kemudian kita bicara tentang SDM, kemudian infrastruktur, dan akhirnya di auditnya, audit terakhir. Ini memang satu kesatuan yang harus harus serempak artinya dimajukan supaya nanti indeks SPBE kita menjadi lebih baik. Betul. Di RPJPD sudah menjadi prioritas artinya prioritas untuk 5 tahun pertama bagaimana kita seluruh aspek terkait dengan yang support sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dikerjakan artinya di 5 tahun pertama itu ya. Periode pertama. Oke, Pak Azim sekarang pasti lagi sibuk merancang RPJPD, rencana jangka panjang. Hampir semua kabupaten kota di Indonesia sudah bergerak artinya, mungkin udah separuh jalan ini ya. Separuh jalan. Ya, karena RPJPNN sudah rencana jangka panjang nasional sudah ada ya, sudah ini menjadi guidance untuk kita di daerah merancang untuk ini. Saya mau tanya ini kira-kira untuk 20 tahun ke depan, rencana jangka panjang 20 tahun ya. 20 tahun. Ya, apa yang menjadi core isu dari pembangunan yang direncanakan di kita, di hasil dari diskusi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bapeda dan OPD. Baik Pak Anip, betul Pak Anip. Di tahun 2024 ini emang tahun yang paling hektik menurut kami Pak. Dari 2023, 24, 25, selain tahun politik, 3 tahun memang menyusun dokumen perencanaan baru Pak. Ini dampak dari pilkada Pak. Dari pilpres serentak. Pilpres serentak Pak ya, Pileg serentak, pilkada serentak, digabung jadi satu periodisasi Pak. Mulai start awal yang harusnya kita berlaku sekarang ini kan RPJMD 2021-2026. Nah, karena adanya dampak undang-undang pilkada, jadi 2021 turunannya berakhir di 2024. Kita akan susun lagi RPJMD-nya 2025-2029. Artinya ada jangka panjang yang mengakhiri periodisasi 2005-2025. Periodisasi 2025-2045 Pak, 20 tahun. 20 tahun. Nah, kita sudah di 23 lalu kita nyusun runwalnya Pak, rancangan awal RPJPD. Kita kemarin dalam tahapan-tahapan penyusunan mengundang para pihak. Karena kita kan sedikit informasi nih Pak, kalau kita berpikir sendiri di dalam tatanan tempurung lah Pak ya. Nah, kita mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, masyarakat yang di desa-desa tersebut dalam FGD yang kita bentuk dalam tema. Tema ekonomi kita undang para pemangku kepentingan, pegiat usaha, UMKM, pegiat ekonomi kreatif, itu kita undang. Memang banyak sekali isu-isu yang mereka pikir sangat harus dikawal Pak, dalam 20 tahun ke depan. Ini paling potensi loh untuk ekonomi kerakyatan, terutama dalam hal wisata budaya. Kita ada Cagar Bumi Ayu, Candi Bumi Ayu. Ini potensinya besar Pak, kalau kita emang berpusat di situ, dengan ada UMKM baru dan lain sebagainya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Itu terkait ekonomi. Makanya di pusat juga ada istilahnya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalau Bali sendiri Pak, tagline-nya Bali Madani 2045. Maju, berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Nah, ini kata-kata maju dan berkelanjutannya memang menjabarkan visinya Indonesia Emas. Harus ada maju dan berkelanjutan. Artinya kita memang pengennya memajukan manusianya dulu Pak. Badan ini kan konsep nih. Konsep di mana manusia ini harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, kita terutama Pali kabupaten yang cukup baru, 10 tahun, kita memang harus lihat manusia dulu yang digenjot Pak. Nah, kita kasih pendidikan, kita kasih kesejahteraan, kita kesehatan dan lain sebagainya. Sudah sehat, mumpuni, artinya mereka akan berlari lebih cepat untuk memajukan Kabupaten Bali agar lebih maju, sejahtera. Itu yang akhirnya kita akan masuk ke alinea
di undang-undang adil dan makmur. Itu yang tujuan kita sebenarnya pengen seperti itu. Untuk mempedomani apa yang dibuat oleh di RPJPN. Nah, ini kalau menurut kami yang hasil pembahasan di RPJPD Kabupaten Pali, kita mempertimbangkan transformasi ekonomi, transformasi sosial, kemudian terkait pendidikan, itu sudah kita himpun seluruh masukan masyarakat, itu sudah kita himpun. Nah, mudah-mudahan nanti Pak, ini kita rangkum menjadi target capaian di 20 tahun ke depan dalam kita pecah dalam 4 periode, masing-masing periode 5 tahun. RPJPD. Betul. Pak, ada isu-isu baru nih Pak, ada isu terkait energi baru terbarukan, yang belum pernah ada kita Pak. Ada gas rumah kaca. Nah, itu yang mungkin kita belum ada datanya, tapi kita minta masukan dari provinsi maupun pusat. Kira-kira gimana ngitungnya? Apa indikatornya? Nah, kita buat kita untuk 20 tahun ke depan. Oke. Jadi ya memang benar. Kalau bicara pembangunan sebenarnya yang dibangun itu adalah kesejahteraan manusianya. Kadang-kadang kita tuh agak bergeser pikirannya. Bicara pembangunan bentuknya fisik. Padahal sebenarnya fisik itu tujuan akhirnya adalah mensejahterakan manusia. Bangun jalan itu supaya nanti akses bisa terbuka, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Bangun jembatan pun begitu, bangun perumahan segala macam, ujung-ujungnya adalah ke bagaimana manusia itu menjadi sejahtera. Madani bahasa ini. Saya tertarik dengan di ujung ya, inklusif. Ini seberapa inklusif yang dilakukan oleh Bapeda sendiri ya, terutama dalam rangka mengcapture kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan, misalnya di musrenbang desa sampai ke musrenbang kabupaten. Karena kalau kita bicara inklusif, artinya ada peran serta aktif dari kaum minoritas, ya, baik dari aspek agama, kemudian disabilitas segala macam. Nah ini ketika kita memasukkan itu di dalam skenario tagline kita ya, Pali Madani itu artinya inklusifnya sejauh mana? Nah ini coba ini bisa dijelaskan oleh Pak Azim sepanjang cerita kita di berapa tahun berdiri ini. Betul. Jadi kalau kita refleksi 10 tahun Kabupaten Pali ini Pak, kita lihat banyak sekali potensi Kabupaten Pali yang mungkin belum tergali. Nah, untuk terkait inklusif ini sendiri, muncul bahasa inklusif, memang kita melihat Kabupaten Pali ini emang baru lah Pak ya untuk merencanakan dari bottom up. Selama ini kan kita melihat dari pemerintah pusat, provinsi, kita langsung minta dikelola oleh perangkat daerah. Nah ini melalui tahapan musrembang desa, kelurahan, hasil musdus, kemudian kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten, kita emang benar-benar bottom up, partisipatif. Masyarakat itu perlu. Makanya kita secara inklusif, secara keseluruhan, menyeluruh, terintegrasi, holistik, integratif itu sudah, dan spasial juga, by koordinat, kita minta mereka mengusulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini, yang mungkin belum teratasi, bahkan yang mendesak. Makanya ada skala prioritas di situ, Pak. Nah, jadi kami pengen secara inklusif ini artinya kita pengen dalam skenario planning 20 tahun ke depan ini, partisipasi masyarakat ini harus terhimpun di dalam setiap pembangunan kabupaten. Artinya APBD setiap tahun harus menyelesaikan skenario planning 20 tahun itu, Pak. Nah, ini kalau kami kemarin beberapa waktu yang lalu selalu berbicara dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, maupun baik Bappenas maupun Kemendagri, ya dalam hal ini Bangda, coba buatkan aturan dari pemerintah pusat agar daerah ini bisa punya marwah di kecamatan, di desa kelurahan, terutama Bapeda nih Pak. Selalu kita jadi bulan-bulanan ketika musrembang kecamatan, baik desa kelurahan, Pak kami percuma musrembang setiap tahunnya, tapi seluruh usulan kami nggak ada yang terakomodir setelah menjadi APBD. Padahal kami sudah mengawal Pak, ranah kita di Bapeda perencanaan sampai menjadi renja. Ketika ini beralih ke dalam posisi pembahasan KUA PPAS yang notabene kita perlu membahas dengan DPRD, itu ada unsur politik. Unsur politik yang bisa mengganggu usul-usulan ini, bisa jadi berkurang, bisa jadi hilang sama sekali. Ketika menjadi APBD, jadi DPA, perangkat daerahnya malah nggak ada, Pak. Nah, kami mengusulkan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk minimal dibuatkan aturan 20% atau paling kecil lah 10% setiap daerah minimal masuk dalam APBD. Jadi kan kita punya marwah ke desa kelurahan, Pak ada loh Pak, ini usulan desa kelurahan
yang masuk di tahun 2024 ini. Nah, kalau sekarang ini Pak, kita belum punya aturannya. Mungkin kebijakan daerah yang mungkin bisa nge-push ke apa namanya ke desa kelurahan agar memang mereka punya semangat Pak untuk mengusulkan permasalahan-permasalahan di dekat daerah. Karena yang lebih tahu permasalahan itu kan di ujung tombaknya di desa kelurahan Pak. Kita kan hanya melihat fenomena dari luar Pak. Ya. Nah itu yang inklusif gitu Pak. Oke. Pembicaraan tentang musrenbang desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten, ini sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum ya. Kadang-kadang kita tuh sulit menentukan apa namanya tuh isu yang bergerak di desa, di unit terkecil kita ya. Kenapa saya bilang demikian? Yang kadang muncul di dalam musrenbang itu sebagian besar adalah keinginan. Ya, bukan kebutuhan. Ya. Karena begini, saya mengikuti beberapa kali musrenbang yang dilakukan di Kabupaten Pali ini. Kita itu tidak apa ya istilahnya tidak based evidence. Rata-rata itu tidak berdasarkan data. Karena di desa pun tidak punya data. Data potensi, kemudian data permasalahan segala macam. Nah ini akhirnya ketika kita tidak berbasis data, legitimasi untuk pengambilan keputusan menjadi bias. Kenapa? Karena kita tidak punya aturan main yang jelas. Betul. Kalau kita ngomongkan diskusi yang dihadirkan di dalam desa, musrenbang desa itu berdasarkan data, misalnya, ini loh datanya. Iya. Rumah tidak layak huni, ini koordinatnya segala macam. Ini orangnya, segala macam. Itu dikonfirmasi. Artinya ini menjadi bagian yang harus diselesaikan. Karena by evidence, by data, fakta yang ada di lokasi di lapangan. Tapi kalau kita lihat sekarang, makanya akhirnya lebih kepada produk politis. Apa namanya RKPD kita segala macam itu lebih kepada bagaimana apa namanya kebutuhan like and dislike segala macam itu menjadi lebih dominan. Akhirnya menghasilkan apa namanya itu rancangan penyelenggaraan itu. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau memang ini kita ini sebenarnya benar kata Pak Azim tadi, kita punya kemampuan fiskal sangat tinggi. Kalau untuk perhitungan indeks pengelolaan keuangan daerah, Pali, Moratara, kemudian apa namanya tuh Oki itu termasuk dalam kategori fiskal tinggi, sangat tinggi malah justru. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari apa namanya tuh APBD, PDRB segala macam dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Artinya sebenarnya kue kita ini besar, betul. Untuk dibagikan segala macam. Tapi akan menjadi tidak berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ketika itu tidak istilahnya itu tidak secara efektif dan efisien itu. Artinya bocor di mana-mana. Nah, tadi ke ini. Dengan jumlah 70 desa dan kelurahan yang ada, sebenarnya kita bisa bangun database yang benar-benar bisa artinya mendukung, tidak hanya by name by address tapi koordinatnya jelas. Betul. Koordinatnya jelas, lokusnya jelas. Kalau lokus sudah pasti jelas ya. Ini, tapi bagaimana kita membuat itu by evidence, by data. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat belum hadir ya di dalam tatanan perencanaan kita. Nah, ini menjadi penting, menjadi apa ke depan. Satu lagi Pak Azim, karena kami kebetulan ini di Litbang, sebenarnya kalau kebijakan strategi kebijakan dalam negeri itu kan menjelaskan bahwa apa namanya itu evidence based policy ya. Jadi kebijakan termasuk juga perencanaan pembangunan segala macam harus berdasarkan evidence, berdasarkan kajian segala macam. Sehingga Litbang harusnya menjadi input terhadap Bapeda perencanaan terkait dengan bagaimana dia membuat dokumen daerah. Baik itu perencanaan maupun yang lain-lain. Nah, ini apa namanya itu terkait dengan hal ini, saya minta pandangannya Pak Azim. Selama ini apakah kita pernah mengkaji maksudnya? Ini udah 10 tahun nih Pali. Ya, 10 tahun Pali. Kita kan punya basis data pasti. Berapa yang kita keluarkan untuk pendidikan? Berapa yang kita keluarkan ke kesehatan? Berapa yang kita keluarkan untuk pertanian, pangan, pariwisata segala macam? Pernah tidak ada kajian artinya seberapa besar ini apa namanya anggaran yang dikeluarkan, penetrasi yang kita buat untuk
masing-masing bidang itu terkait dengan indikator kinerja di masing-masing bidang tersebut. Nah, ini menjadi penting. Jangan-jangan kita ini bocor artinya. Bermewah-mewah. Ya, tiap-tiap tahun kita keluarkan dengan program dan kegiatan itu, tapi ternyata juga tidak punya dampak. Akhirnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi kurang. Nah, ini saya minta pandangannya dari pengalaman Pak Azim di PPEP, di bidang PPEP. Iya. Betul Pak Anip, sepanjang saya pelajari dalam proses perencanaan ini memang terutama di daerah kita lah Pak ya, memang sangat susah sekali untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah, utamanya terkait dengan perencanaan. Artinya memang kita merencanakan sesuatu itu harus memang by evidence, by data. Data emang sangat penting, memang sangat mahal. Nah, data ini kita by riset, by research. Jadi kan semua yang kita lakukan ini kita tahu dulu permasalahan-permasalahan terjadi di lapangannya seperti apa. Nah, kita makanya berangkat dari bottom up tadi, dari masyarakat. Nah, kadang-kadang memang betul Pak Arif bilang tadi, ini berdasarkan keinginan di setiap masalah, memang bukannya kebutuhan. padahal yang kebutuhan yang besarnya, yang mendesak dan prioritas ada Pak ya. Nah, ini yang keinginan. Jadi ada unsur politis di situ. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat dari struktur APBD, postur APBD Kabupaten Pali di tahun 2024 ini sebenarnya agak turun di tahun sebelumnya, 1,3 triliun, 1,4 triliun. Nah, ini postur APBD ini emang diisi mandatori yang harus kita penuhi sesuai dengan amanat undang-undang. 20% ke pendidikan, 10% kesehatan, 10% alokasi dana desa, 1% APIP. Nah, ini kita penuhi dulu. Tentunya Pak, unsur pendidikan sebetulnya 20% sudah dipenuhi. Nah, tapi kadang-kadang ini pemahaman perangkat daerah terkait ini yang mungkin kita perlu agak ekstra nih Pak. Kita lakukan asistensi lah, kalau istilah dari Bapeda ini melakukan asistensi. Jangan sampai kita 20% kita untuk membangun sesuatu yang tidak memenuhi untuk unsur SPM, standar pelayanan minimal. Nah, kebanyakan kita banyak yang terkait dengan makan minum, perjalanan dinas, yang notabene itu bukan yang dagingnya, Pak ya, itu lemaknya. Nah, seharusnya kan yang kita utamakan SPM dulu, standar pelayanan minimal. Ini dengan data Dapodik sekarang rombel berapa rombel misalkan kekurangan kelas. Nah, ini kita beri ruang kelas baru di sini berapa jumlahnya. Kemudian terkait dengan akses sekolah. Nah, jangan sampai kita bangun usulan masyarakat yang minta tadi keinginannya pengen sekolah, tetapi kita lihat dulu, cross check clean and clear-nya lahannya. Jangan-jangan ini hibah tapi tanpa surat. Setelah kita bangun nanti bermasalah, dampak hukum di kemudian hari. Itu terjadi Pak di Kabupaten Bali beberapa kali. Itu yang jadi wanti-wanti dari pemerintah pusat, apalagi DAK itu ketat sekali Pak dalam pembangunan. Ini yang kadang-kadang kita bocor di APBD nih Pak. Nah, termasuk juga pembangunan lain di kesehatan dan dan seluruh yang kita berikan intervensi ke perangkat daerah ini banyak sekali yang kita perlu ekstra lah Pak dengan perencanaan ini. Jangan sampai anggaran yang besar, kue yang banyak ini kita tidak tepat sasaran. Nah, data inilah yang kita perlukan. Kemarin kita diprotes sama masyarakat di perwakilan Kadesnya, Pak ini terkait pembagian CPP ya Pak, cadangan pangan untuk beras itu Pak ya, dari ketahanan pangan. Padahal data yang kami diminta oleh Bapeda itu data yang pemutahiran baru. Nah, apa yang dikasih adalah masyarakat yang sudah berkehidupan layak, yang sudah kaya. Nah, ini diinformasikan dari bidang PPM, ini datanya dari Menko PMK, dari data P3KI. P3KI ini emang belum dimutakhirkan, langsung diambil oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional. Ini membuat polemik, bukan cuma di desa itu, tapi se-Indonesia. Jadi polemik, Pak. Nah, ini yang perlu dibenahi, Pak. Mungkin dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah terkait data ini. Kalau bisa concern lah ya untuk data ini, Pak. Jadi setiap daerah memang benar-benar memegang data yang valid agar tepat sasaran. Jadi pembangunan lebih efektif dan efisien. Data yang presisi artinya. Presisi, betul. Harus dimiliki oleh setiap unit terkecil kita, artinya desa kan. Pemerintahan terkecil terkait dengan Muslim Bank ini kan di desa kan. Dimulai dari desa. Memang harus dimiliki dan memang yang dibahas memang sudah harus data.
Karena ketika kita bicara data tidak ada polemik, udah jelas nih. Oh, ini orangnya, ini manusianya, kita bangun di sini. Ini kan apa namanya itu sudah semuanya sudah bisa dilakukan artinya terkait bagaimana kita apa namanya mengcapture kebutuhan by koordinat tadi. Benar-benar sudah, oh ini rumah tangga miskin, miskin ekstrim, ini yang perlu dibantu. Sehingga yang tadi yang kayak persoalan polemik di cadangan pangan, bansos, kalau itu banyak sekali itu. Betul. Dan itu menjadi apa namanya itu masalah ya di hampir setiap desa sebenarnya terkait ini. Karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke, Pak Azim, sebenarnya begini, karena kalau kita bicara tentang perencanaan ini memang kadang-kadang kita itu apa ya, istilahnya itu agak bias ya, menentukan apakah itu dia termasuk major isu atau dia hanya sekedar apa namanya kategoris isu atau benar-benar core isu. Core ini adalah yang benar-benar menyebabkan persoalan-persoalan itu timbul. Gitu. Biasanya ada satu persoalan yang akhirnya ketika persoalan ini tidak diselesaikan dia menimbulkan persoalan-persoalan lain. Nah rata-rata yang tercapture itu adalah yang digaungkan, yang sifatnya major isu yang digaungkan. Padahal belum tentu itu menjadi permasalahan pokok. Karena itu diselesaikan pun akan timbul lagi persoalan baru. Nah, memang ini apa kaitannya ke bagaimana kita menganalisa isu ya. Betul. Menganalisa isu sehingga menghadirkan nanti apa namanya proses penyelesaian terhadap isu tadi menjadi benar. Ya. Nah, ini menurut kami sih memang kita perlu Pak Azim membuat semacam apa namanya tuh wadah diskusi semua stakeholder karena sudut pandang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak istilahnya tidak memberikan apa namanya itu menghadirkan persoalan yang sebenarnya ya tergantung latar belakang dan sudut pandang. Nah, ketika banyak diskusi yang dilakukan ya, terkait dengan isu-isu yang strategis itu akan menghadirkan oh ternyata persoalan utamanya ini ya kita selama ini hanya menyelesaikan persoalan-persoalan dampaknya aja yang Nah ini seperti apa ini apa namanya di Bapeda sendiri? Karena Bapeda ini sebenarnya harusnya membuka semua kemungkinan sebenarnya kan. Betul. Namanya perencanaan itu membuka semua kemungkinan, nanti difilterisasi sehingga menjadi satu program kerja yang disesuaikan dengan resources. Resources kita yaitu APBD, kemampuan fiskal. Banyak sih sebenarnya yang harus diselesaikan, tapi akan menjadi prioritas difilter sehingga nanti resources kita mensupport terhadap penyelesaian itu. Betul. Nah di Bapeda sendiri seperti apa Pak? Kita menjaring apa namanya itu masukan dan segala macam diskusi-diskusi yang dilakukan. Itu seperti apa? Dari sisi prosedural kita sebenarnya sudah menyusun prioritas pembangunan di tahun mendatang. Kita merencanakan di tahun mendatang sambil menunggu prioritas provinsi maupun prioritas pusat nasional. Nah, di prioritas ini kita lihat dari priorisasi di RPJMD-nya, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tahun N+1-nya, Pak. Nah, kita akan merencanakan 2025, artinya di tahun 2025 ada tema besar. Kebetulan tema di tahun 2025 kita adalah terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana yang maju, merata, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, jadi dua hal yang menjadi benang merah, sarpras, sarana prasarana, dan juga terkait wawasan lingkungan. Ini yang kita breakdown menjadi program prioritas. Program prioritas inilah yang menjadi kita utamakan terkait infrastruktur dasarnya, yang terkait ekonomi rakyatnya, kemudian terkait pengelolaan SDA, sumber daya alam dan lingkungan, sampai dengan SDM, tata kelola, maupun mitigasi bencana. Nah, program-program inilah yang kita menjadi apa ya border, batas ya. Jangan sampai seluruh usulan ini kita akomodir, karena Pak keterbatasan APBD, Pak ya. Walaupun dianggap kita sangat tinggi fiskal kita, tetapi kita mempunyai hal-hal yang sangat prioritas untuk kita selesaikan di priorisasi tahun 2025. Jadi artinya kita Bapeda seluruh stakeholder, perangkat daerah, TAPD itu menjaga ritme agar yang kita rencanakan ini sesuai dengan pelaksanaan kita yang APBD ini sesuai dengan rencana. Prioritasnya ada terkait ini, prasarpras dan lingkungan. Jadi perangkat daerah harus mengarahkan ke situ tujuannya. Mungkin ada usulan-usulan lain di luar itu, tetapi memang kita lihat dulu mendesak dan prioritaskah. Seperti misalkan kondisional nih Pak ya terkait banjir. Nah, karena situasi sekarang ini hujan ekstrim, banjir di Curug tinggi, menyebabkan memang
dampak masalah kategoris tadi, Pak. Iya. Masalah kategoris, masalah yang di luar core inti masalahnya. Iya. Nah, ini boleh kita susulkan, tetapi memang menjadi post major seperti itu, Pak. Iya. Di luar prioritas kita. Iya. Nah, artinya dalam ritme perencanaan ini yang harus dikawal, Pak. Nah, kami sedang memperkuat SDM perencanaan di Bapeda sendiri maupun di seluruh perangkat daerah. Ya. Nah, tadi sini senang saya, Pak, dari masukan Pak Anip, perlu wadah baru, Pak ya. Wadah memang benar-benar kita bisa berkolaborasi, memberikan tukar pikiran terkait perencanaan dari perspektif yang berbeda. Dengan background Bapak mungkin terkait dengan ekologi pertanian, saya dari komputer, dari perencanaan yang beda-beda culture, beda-beda latar belakang pendidikan, dan permasalahan yang pengalaman yang pernah dialami. Nah, ini mungkin bisa memberikan masukan terkait perencanaan ke depan, Pak. Saya sangat sangat sependapat untuk inisiasi untuk itu, Pak. Mudah-mudahan di tahun ini untuk asistensi nanti, Pak. Iya. Sebenarnya kalau diskusi-diskusi itu lebih enaknya kalau misalnya sifatnya informal. Sambil ngopi. Kenapa? Karena bordernya hilang. Ketika bordernya hilang, bicaranya akan lebih leluasa artinya. Betul. Karena persoalan itu kadang-kadang hadir dari persoalan yang sangat sepele itu, malah menimbulkan. Makanya kita bicaranya juga harusnya lebih leluasa. Saya tertarik dengan apa yang dia bilang tadi, bagaimana RPJPD itu dibuat melalui skenario planning, kemudian RPJMD itu dibuat dengan strategik, disesuaikan dengan nanti kayak pertama kita mungkin lebih ke infrastruktur, berwawasan lingkungan, segala macam itu. Artinya ada priorisasi di mana strategic planning itu diimplementasi di RPJMD. Nah, sedangkan untuk jangka 20 tahunnya, dalam rangka menuju tadi Indonesia Emas 2045, kita menggunakan skenario planning. Di dalam skenario planning, ini kalau tidak salah proses RPJPD sudah di substantif ya Pak ya? Substantif. Ya, sudah rancangan awal untuk substansinya ya. Untuk dikonsultasikan ke provinsi. Untuk provinsi, kemudian nanti ada penetapan di Mei sampai Agustus. Ya. Baru nanti, sekarang juga sudah rencana teknokratik untuk RPJMD berarti ya? Sudah mulai. Oke. Sebelum kita dapat bupati baru ya? Betul. Ya, jadi teknokratiknya selesai, bupatinya punya visi misi, masuk tuh di nanti di teknokratik. Yang ingin saya tanyakan di sini, artinya di dalam skenario planning ini, kan skenario planning pun yang dilakukan di RPJPD kita, itu kan ada border yang sudah digariskan dari rencana jangka panjang nasional. Betul. Nah, dari ada 45 kalau salah. 45 indikator itu ada berapa yang menjadi prioritas Pak di kita yang sesuai dengan ini? Ada 22 indikator yang turun ke daerah. Ada 22 indikator. Dan kita masuk semua 22 indikator tadi? Wajib masuk, Pak. Wajib masuk, walaupun datanya nggak punya? Iya, mereka nanti menyediakan data. Tapi tingkat provinsi, Pak. Nanti provinsi yang breakdown ke kabupaten kota. Provinsi breakdown ke masing-masing daerah kabupaten. Tadi, karena kita bicara tadi masalah gas rumah kaca apa tadi ya? Gas rumah kaca. Kemudian energi terbarukan, itu juga ini. Sebenarnya kami kemarin sempat bicara dengan orang BRIN, Pak. Terkait dengan energi dan energi terbarukan. Litbang punya concern. Kenapa? Sebenarnya ini juga awalnya itu merupakan dari hasil kajian investasi dari PTSB yang dilaksanakan kerjasama dengan industri. Jadi salah satu yang menarik adalah untuk sektor unggulan investasi di Kabupaten Pali itu adalah persoalan energi, terutama listrik, Pak. Jadi salah satu indikatornya adalah LQ kemarin tuh. LQ untuk listrik, dan kita juga untuk ICOR, incremental capital output, rasionya itu juga memungkinkan untuk kita melakukan investasi di bidang energi terbarukan ini. Karena begini kondisinya, kalau saya lihat di Pali ini sering kali mati lampu. Padahal sumber daya energinya harusnya bisa mengcover listrik. Dan posisi Pali yang sangat strategis ini harusnya bisa menjadi pusat energi di Sumsel. Nah, ini sejauh mana Pak dibahas di RPJPD? Karena ini merupakan salah satu isu sebenarnya. Kalau kita lihat di medsos urusan mati lampu ini paling sering masuk di ini. Mati lampu hilang sinyal juga, Pak. Hilang sinyal. Karena begitu mati lampu, sinyal hilang semuanya sebenarnya. Kemarin dibahas di BRIN, kita juga coba menginisiasi bagaimana
Pali bisa menjadi sentra energi ya, karena pusatnya di tengah. Secara riset operasional pasti akan lebih 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 kecil, artinya apa namanya itu penyaluran energi listriknya kalau misalnya dibangun di Pali. Iya. Ini sejauh mana nih? Pernah dibahas tidak di ini? Betul. Ya. Pernah dibahas Pak terkait tema Sarpras saat itu, Ya. sarana prasarana. Sebenarnya kita mengundang PLN. Mungkin ketika itu PLN lagi berhalangan hadir, kita perlu konfirmasi nih Pak. Ya. Nah, kalau kami lihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, masuk yang masyarakat, terutama yang pernah bekerja di PLN, Pali ini memang mengambil gardu induk di Gunung Megang, Pak ya. Gunung Megang. Nah, itu radiusnya nggak jauh dari Kabupaten Pali, luar Kabupaten Pali. Itu artinya ketika distribusi listrik dari Kabupaten Muara ini terputus di tengah jalan, artinya satu Kabupaten Pali, Pendopo ini, Talangubi khususnya, Pak ya, itu akan mati. Kalau Tanah Abang beda jalur. Tanah Abang Praumuli, Pak. Nah, ini menyebabkan kita sangat tergantung dengan GI atau gardu induk yang ada di Gunung Megang itu, Pak. Nah, ini menjadi solusi ke depan dalam waktu dekat, dalam 5 tahun pertama ini, kita dalam komunikasi dengan PLN agar dibangunkan gardu induk di Kabupaten Pali, di perbatasan Kabupaten Pali, agar memang kita berdiri sendiri, Pak, untuk secara mandiri untuk PLN, distribusi PLN. Terutama banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan, terutama daerah-daerah yang masih masuk kawasan lah Pak ya. Itu yang dipermasalahkan oleh daerah Semangus, daerah itu yang kawasan yang nggak boleh dibangun ya. Dibangun. Nah ini jadi polemik juga Pak. Di satu sisi mereka sudah mendiami tempat itu, tapi secara sisi lain mereka butuh perhatian dari pemerintah, daerah, baik listrik, air. Nah, ini dibahas dalam FGD kemarin Pak. Alhamdulillah hasil-hasil itu kita tuangkan dalam isu strategis. Nah, dalam sasaran pokok memang kita membahas terkait energi, terkait dengan kebutuhan air bersih, menjadi bahan permasalahan yang akan dikawal oleh setiap periodisasi kepala daerah. Jadi ada 4 periodisasi, berarti 4 kepemimpinan kepala daerah di situ. Nah, setiap makanya di fakta integritas Pak sebelum pilkada nanti memang harus menandatangani calon kepala daerah itu harus mengawal rencana pembangunan jangka panjang daerah di daerah masing-masing. Ketika itu sudah ditetapkan, itu menjadi ini ya, menjadi acuan ya bagi periodisasi kepala daerah itu selama dia 4 kali periode itu ya. Betul. Oke, mungkin saya mau yang terakhir. Kalau kita bicara ini pasti panjang lebar dan akan perlu banyak waktu. Cuman mungkin yang terakhir ini, saya melihatnya begini. Tadi sudah sempat disinggung bahwa kita punya core bisnis terkait bagaimana membangun kebudayaan. Karena kita punya aset lah, katakanlah ya, Candi Bumiayu yang bisa menjadikan itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemarin kami juga sempat ikut di pembahasan rencana pelestarian Candi Bumiayu yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui melalui Badan Pelestarian Kebudayaannya di Candi Bumiayu itu. Salah satu isu yang berkembang adalah begini. Kalau kita bicara tentang bagaimana melestarikan suatu cagar budaya Bumiayu ini, yang penting adalah bagaimana kita juga membuat meningkatkan awareness daripada penduduk setempat. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang untuk melestarikan cagar budaya ketika dia tidak mengerti tentang asal-usul cagar budaya, tidak merasa dekat terhadap hal itu. Nah, inilah yang kemarin juga kami bahas, karena kita perlu artinya dari sektor pendidikan, karena pendidikan dan kebudayaan ini lekat sebenarnya. Pendidikan menghadirkan kebudayaan. Makanya ini perlu ada semacam pengaruh utamaan kebudayaan ya, dari mulai sekolah-sekolah yang ada di kita, supaya anak-anak bisa mengenal budaya tentang Candi Bumiayu itu, dan itu bisa akhirnya dekat dan mereka mau melestarikan. Dan yang kedua adalah kaitannya ke pertumbuhan ekonomi. Ketika tidak memiliki nilai ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, otomatis pelestariannya akan susah untuk dilakukan. Karena mereka merasa, ada kasih gunung untuk akunya, ada penghasilan. Tapi inilah sebenarnya yang coba diinikan. Terkait hal ini sebenarnya begini. Ya, sepanjang kami di Litbang ini melihat, kemarin juga kita punya
dari sektor pariwisata ya dan ekonomi kreatif ini kita sangat tumbuh ya sebenarnya. Saya melihatnya begini, kita kemarin di Anugerah Pesona Indonesia memenangkan 2 kategori. Pertama kategori destinasi unik, Kampung Inggris Tempirai, kemudian yang satunya lagi Tari Lading. Tari Lading atraksi yang unik. Sebenarnya ini adalah menurut kami sih satu modal besar ya. Bagaimana kita mengenerate pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan kebudayaan. Nah, ternyata pendidikan di Kabupaten Pali ini memiliki nilai nilai yang tinggi di mata nasional karena API itu nasional kan, dia punya legitimasi sebagai juara nasional dengan pendidikan informal yang dilakukan di desa dengan banyak keterbatasan. Nah, saya sih sebenarnya berharap banyak kemarin sudah saya sampaikan di transformasi ekonomi. Bahwa kalau kita bicara ini core bisnis untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ini sebenarnya besar sekali. Termasuk juga kami melakukan mentoring pembinaan terhadap inovasi-inovasi daerah yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar SMA. Itu juga banyak produk-produk yang sebenarnya punya potensi ya, punya prospek untuk menjadi industri-industri baru ya. Nah, tinggal packaging dan pengemasannya investasi yang hadir untuk bisa membuat itu menjadi layak dan sudah diuji lab bahwa mereka memenuhi standar nasional Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak SMA kita. Artinya, kalau dia sudah memenuhi standar nasional Indonesia, dia bikin produk memang benar-benar serius. Nilai ekonominya tinggi. Tinggal nanti dia persaingan di pasar. Nah, itulah makanya perlu ada pusat-pusat inkubasi ya, bisnis terkait dengan hal itu. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Azim, ini bagaimana di RPJPD itu apakah sudah masuk di dalam RPJPD bagaimana kita mengemas pendidikan kita baik formal maupun informal, inovasi yang dilakukan oleh siswa itu mendorong dari perekonomian transformasi ekonomi yang ada. Karena salah satu indikator daripada transformasi ekonomi adalah inovasi. Ya. Itu seperti apa Pak ininya? Karena ini berkaitan juga dengan lead bank ini terkait hal ini. Pendapat banget Pak itu Pak Adip. Jadi memang betul di transformasi ekonomi memang salah satu bahan pokok atau sasaran pokoknya itu terkait dengan riset dan inovasi Pak. Nah itu sudah dijabarkan dari RPJPN ke RPJPD kabupaten kota maupun provinsi. Nah di situ memang kita memang perlu dikuatkan itu Pak di dalam baik RKP dalam RPJMD maupun RKPD. Nah, jadi inisiasi setiap perangkat daerah terkait dengan kelitbangan, inovasi, nah itu memang kita dukung. Ada inkubasi, apalagi inovasi ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kita ketahui di Pali banyak sekali inovator-inovator yang sudah berhasil. Tadi yang kata Bapak sampaikan tadi, anak-anak SMA yang sudah berhasil secara standar ya. SNI sudah layak, Pak. Nah, tinggal kita secara inkubasinya, Pak ya. Packagingnya, terus marketnya itu. Nah, ini yang perlu kita dorong. Itu pasti didukung, Pak. Kalau di dalam RPJPD kita sudah ada sasaran pokok terkait riset dan inovasi. Nah, ini yang kita akan kawal dalam 20 tahun ke depan. Di setiap periodisasi memang ada setiap harus ada inovasi, Pak. Tidak terlepas dalam periode 1, tapi seluruh periode, 4 periode ini memang sangat menjadi indikator utama malah untuk menjadi nilai indeks inovasi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah. Betul. Baik, terkait ini sebenarnya kita ini kalau bicara ini tentang perencanaan sih memang banyak sekali. Ada kompleks dan satu sama lain itu dia saling berkaitan dan saling mendorong terhadap pertumbuhan baru di ekonomi maupun sosial politik ya, semuanya juga berkaitan sekali, membangun suatu perencanaan yang punya kualitas ya untuk bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan di masyarakat terutama di Kabupaten Pali. Oke, mungkin yang terakhir Pak Azim, kami minta kira-kira apa yang menjadi saran, mungkin ada statement akhir tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi yang dibidangi oleh Pak Azim di Kabupaten Pali.
Baik, buat teman-teman podcast ruang podcast indahnya Pali. Nah, kalau kita lihat sangat inovasi sekali, inovatif ini Pak. Kami berpendapat bahwa perencanaan ini tidak ada habis-habisnya. Di setiap waktu kita harus merencanakan Pak, karena kita melihat isu baik nasional, global maupun yang ada di daerah kita masing-masing, kita harus peka dalam hal untuk menangkap permasalahan tersebut menjadi sebuah rencana yang akan kita selesaikan dalam tahapan-tahapan yang kita tentukan di dalam dokumen penyusunan. Harapan kami Pak, kita masing-masing jangan pernah lelah lah untuk merencanakan sesuatu. Lelah boleh, istirahat boleh, tetapi jangan pernah quit. Don't be quit. Tetap harus semangat untuk merencanakan hal-hal yang menjadi mimpi besar kita di ke depan. Pali menjadi Pali Madani, maju, berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Baik, sesuai dengan tagline-nya ya. Betul. RPJPD. Maju, berkelanjutan, maju, berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Oke, itu udah masuk semua itu di dalam satu kesatuan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pali menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Pak Azim. Sudah banyak yang kita bicarakan, memang tidak akan pernah selesai. Kalau dibahas semuanya satu persatu secara detail akan panjang ceritanya, tapi paling tidak kita hari ini mendapatkan inspirasi ya, mendapatkan cerita baik bagaimana proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pali. Pak Azim melalui inovasinya juga sudah dikembangkan. Kita berharap bersama bahwa apa yang dilakukan ikhtiar bersama seluruh stakeholder baik OPD maupun masyarakat dan instansi vertikal maupun horizontal ini di masing-masing bisa menghadirkan rencana pembangunan yang punya kualitas dan memiliki marwah ya, artinya secara ini sehingga kita semua bisa mendorong itu menjadi tadi Pali Madani 2045. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.